Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh berkah ini kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita rukuk dan sujud sebagai pernyataan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya. Kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian. Marilah tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ada dua hikmah kesabaran dalam sejarah perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika mereka melaksanakan perintah Allah, yaitu hidup di kota Mekah. Yang pertama yaitu sabar dalam mengarungi kerasnya bahtera rumah tangga. Ketika mereka diperintahkan tinggal di kota Mekah yang sepi, gersang, tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang menyenangkan. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu ditempatkan di suatu tempat yang paling asing. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan sangat ikhlas. Karena pentingnya peristiwa tersebut, Allah mengabadikannya dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sungguhnya Aku telah menempatkan sebagian keturunanku di suatu lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah-Mu yang dimuliakan. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah ganti sebagian manusia cenderung kepada mereka. Dan berikanlah mereka rizki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil lari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan.
Lembah yang daunnya gersang itu akhirnya mempunyai persediaan air yang melimpah, sehingga datanglah manusia dari berbagai pelosok ke tempat itu untuk membeli air, dan datanglah rezeki dari berbagai penjuru, sehingga makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan nama kota Mekah, kota yang aman dan makmur. Kemudian hikmah yang kedua yaitu sabar dalam mengerjakan perintah Allah, walaupun terhadap sesuatu yang kita cintai. Harus kita korbankan, harus kita persembahkan demi menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamai juga Idul Nahar. Artinya hari raya memotong kurban binatang ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim. Akibat dari kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan, Khalilullah, kekasih Allah. Setelah titel Al-Khalil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya?" Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Sebagai realisasi dari firman-Nya ini, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak dapat membuatnya lalai dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dalam perjalanan ibadah haji yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semoga dua hikmah tersebut dapat menjadi pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alal a'yadi bil afrahi was surur. Wa da'a lil muttaqina jazilal ujur. Wa kammal diyafata fi yaumil 'idi liumumil mu'minin. Bisa'imul masyhur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul afwul ghafur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihudahu ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan ittaqullah wa'lamu ya ikhwani rahimakumullah anna yawmakum hadha yawmun azim yatajallallahu fihi ala ibadihi min kulli muqimin wa musafirin.
fayubahi lakum malaikatahu wa antum mukabbiruna fihi izharan lisa'airi fi kulli makanin tahirin. Faqala Allah Ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa du'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al ghala wal bala wal fahsya wal munkar wal qahta wal waba was suyuf al mukhtalifa wasyada'id wal amrad wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min biladina hada Indonesia khassah min buldanil muslimina 'ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.